wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin Cipondo, Mama Hajah Dewi beserta Bunda Hajah Ade dan keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Bapak Haji Saiful Adi Cahyono Allah selalu berikan sehat walafiat panjang umur, Allah selalu berikan keberkahan, Allah selalu berkahkan, melimpahkan rezekinya, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra putrinya dijadikan anak-anak yang solih solihah, bagus nasib, bagus miliknya, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Yang sama-sama saya hormati pengurus Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin, Bu Iin, Ustazah Nisa, jajaran pengurus lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim saya, dan juga para kesepuhan, ibu-ibu yang hadir semuanya di sini. Kita doakan semoga semuanya juga Allah jaga sehat walafiatnya, Allah berikan rizki yang halal, yang barokah, yang berlimpah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari krisis-krisis, baik itu krisis pangan, krisis ekonomi, atau krisis-krisis lainnya, krisis iman. Mudah-mudahan kita terhindar dan Allah berikan kekuatan, taufik dan hidayahnya untuk kita bisa melakukan kebaikan dengan istiqomah hingga husnul khotimah. Putra putri kita, keturunan kita juga dijadikan anak yang soleh solehah, yang Allah kasih sayang, yang Allah kasih cintanya, yang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat sebagai suatu umat kebanggaannya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan jamiah Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidayna amin. Hari ini sudah masuk tanggal 28 Zulqa'dah. Jadi nanti malam bisa jadi kalau mau lebaran masih sidang isbat ya. Tapi kalau mau Zulhijjah, tahu nanti nonton TV aja. Ada nggak sidang isbatnya? Insyaallah kalau menurut hisab bulan Zulhijjah jatuh pada hari Senin. Senin ya? Senin apa Selasa? Senin kan? Hari 1 Zulhijjah. Sekarang kan 28 Zulqa'dah. Iya. Hari Senin 18/2026 kalau menurut hisab. Berarti malam Senin sudah masuk malam pertama bulan Zulhijjah. Ini malam Minggu. Berarti besok ya? Nah, maka berhubung ini mau masuk malam Zulhijjah, saya bahas tentang itu aja biar gak ketinggalan. Jadi apa yang harus ibu persiapkan
dilakukan di awal hari-hari bulan Dzulhijjah. Nanti para ulama mengajarkan banyak amal yang bisa kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah. Sebenarnya sih Ibu masuk kemarin sudah bulan Dzulqa'dah, kan bulan yang dimuliakan. Itu amalannya juga mirip-mirip gitu ya. Sebenarnya mah semua bulan kita harus beramal gitu, intinya mah beramal yang sholih. Cuman kita belajar bagaimana amal ini bisa istiqomah. Ma min ayyami afdalu indallahi walal amali fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam, itu ayyamul ashr. Jadi tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah, walal amali, dan tidak ada amal fihinna padanya, ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai, min hadhil ayyam, daripada hari-hari, yaitu salah satunya ayyamul ashri, yaitu hari-hari ke-10 di bulan Dzulhijjah. Jadi enggak ada hari yang paling afdol, yang paling Allah cintai. Ini nih salah satunya adanya, yaitu hari ke-10, bukan ke-10, hari pertama sampai 10 bulan Dzulhijjah. Ayyamul ashri berarti hari yang 10 ini. Fa'akhiru, maka perbanyaklah oleh kalian fihinna, pada hari-hari itu, minat tahlil, daripada baca tahlil, wa takbir, baca takbir, wa dzikrillah, dan baca banyak ngingat zikir kepada Allah, ingat Allah. Fa innahma ayyamut tahlil, karena sesungguhnya karena sesungguhnya itu tadi hari-hari yang 10 tadi. Ayyamut tahlil, dia disebut dengan hari tahlil. Wa takbir, hari takbir, wa dzikrillah, dan hari berzikir kepada Allah. Jadi kenapa nih hari-hari ke-10 ini disebut sebagai hari tahlil, takbir, dan zikir kepada Allah? Ternyata nanti kalau lihat dari sejarahnya, banyak para nabi, para aulia, para utusan Allah memperbanyak tahlil, takbir, dan zikir kepada Allah di bulan ini, di hari-hari ini. Salah satunya mimpinya Nabi Ibrahim ketika bernazar. Jadi Nabi Ibrahim itu sebelum punya anak, beliau rutin atau suka berkorban banyak tuh. Korbannya banyak Nabi Ibrahim. 1000 kambing. Nanti kalau dalam kitab Durratun Nasihin, Nabi Ibrahim itu bersedekah dengan berkurban 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 onta. Nanti kalau dalam kitab Durratun Nasihin, walaupun ini nanti Durratun Nasihin ini banyak diperdebatkan ulama bahwa hadisnya tidak sahih lagi. Tapi apa yang kita bisa ambil dari sini adalah fadhailul amalnya, keutamaan amalnya. Jadi Nabi Ibrahim ini, dia sebelum punya anak, beliau kurbannya kambing 1000. Kalau kita pura-pura 1000 ya, kalau kita, ibu mau korban kambing 1000 silakan, kalau mampu, ya kan? Kalau mampu 1000 kurban. Nanti yang satu namanya siapa, yang kedua namanya, ya nggak apa-apa, kurban aja kalau mau 1000. Kalau punya duitnya banyak, kurban. Kayak Nabi Ibrahim duitnya banyak, 1000 kambing korbannya, sekali korban. 300 sapi. Kalau kita mah korban 1 kambing aja udah pede banget dah. Korban 1 sapi aja udah pede. Tapi ini nggak ada apa-apanya ternyata dibanding dengan Nabi Ibrahim. 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta tuh. Kira-kira berapa duit? Kayak banget ya. Seorang Nabi Allah, kurbannya nggak tanggung-tanggung. Masya Allah. Maka ini para malaikat dibuat
kagum oleh Nabi Ibrahim. Pokoknya Nabi Ibrahim tuh kalau kurban malaikat pada kagum. Karena saking ya Allah nggak pakai sayang-sayang tuh duit, nggak pakai ya Allah ntar besok mau makan apa tuh ya. Pokoknya udah banyak banget yang kurbanin. Saking beliau Nabi Ibrahim berkurban memang untuk dipersembahkan kepada Allah karena mengharap cintanya Allah. Jadi beliau berkurban banyak. Sampai malaikat kagum. Malaikat namanya Nabi Ibrahim, seorang nabi kan bisa bercakap dengan malaikat. Sampai-sampai Nabi Ibrahim dikagumi oleh para malaikat dan lantas Nabi Ibrahim menanggapi, semua yang telah dipersembahkan itu bukanlah hakku, kata Nabi Ibrahim. Nggak sombong tuh, keren gue mah gitu ya, korbannya sampai 1000. Enggak gitu, itu bukan hak aku. Udah, memangnya itu adalah ibaratnya cinta aku kepada Allah, itu hak-haknya fakir miskin. Itu kalau ada ibaratnya orang kalau baik banget kan kita biasanya muji. Ini mah muji, dipuji, yang dipuji enggak terbang. Itu mah bukan hakmu, dikembalikan lagi kepada Allah. Jadi kalau ibu punya keutamaan, ibu dipuji, ngikutin nih Nabi Ibrahim bahwa semuanya itu dari Allah, bukan semata-mata kita yang punya keistimewaan. Allah menitipkan keistimewaan itu kepada kita agar kita selalu mengingat Allah, bukan agar kita menjadi sombong dan melupakan hak-haknya Allah, padahal itu bukan hak kita. Bu, ibu punya mobil bagus, rumah bagus, apakah pantas disombongin? Kalau Allah mau bakar, kalau Allah mau hilangin saat itu juga bisa nggak? Bisa. Ibu punya wajah yang cantik, apakah pantas kita sombong? Kalau Allah mau kasih penyakit kulit sehingga muka kita jadi menyeramkan, bisa nggak? Karena semuanya adalah hak Allah. Jadi Masya Allah, kita punya apapun yang membanggakan kita, itu haknya Allah. Saya bisa di sini bukan karena saya pintar, tapi karena Allah yang mengizinkan saya untuk di sini. Bukan karena saya yang bisa ngomong, bukan, tapi emang Allah maunya begitu, hak Allah. Jadi bukan karena kelebihan saya, tapi karena ya Allah, semata-mata Allah yang mentakdirkan seperti itu. Jadi kata Nabi Ibrahim, semua yang telah dipersembahkan bukanlah hakku. Sampai-sampai Nabi Ibrahim saking cintanya nih, jangankan 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Demi Allah, andai kata aku memiliki seorang anak, tentu anak itu akan aku sembelih untuk kupersembahkan kepada Allah. Saking cintanya, kelepasan. Saking cintanya sama Allah, kelepasan ngomong begitu sama malaikat. Akhirnya nggak lama, udah Nabi Ibrahim belum punya anak, akhirnya menikah dengan Siti Hajar, sudah di umur yang lumayan, ya sudah sepulah gitu, dikaruniai anak bernama Ismail. Udah lama kan itu, udah lama berlalu, kan nggak punya anak. Jadi seandainya aku punya anak nanti ya aku pasti akan korbankan gitu. Pas Nabi Ismail sudah umur 13 tahun, di malam hari Tarwiyah Nabi Ibrahim mimpi. Malam hari Tarwiyah itu malam yang ke-8, 8 bulan Zulhijjah. Mimpi, tiba-tiba mimpinya disuruh tunaikan nazar.
Makanya besokannya ketika paginya namanya hari Tarwiyah, tanggal 8. Tarwiyah itu artinya berpikir. Pada saat itu tanggal 8 Nabi Ibrahim berpikir bahwa apakah itu mimpinya dari Allah, apakah itu mimpinya dari setan. Makanya nanti ibu kalau tanggal 8 puasa, ada yang meriwayatkan walaupun nggak kuat tapi bisa buat fadhailul amal gitu ya Bu ya, buat diamalkan. Shaumu yaumut tarwiyah kafaratu sanah. Jadi puasa di hari tarwiyah ntar tanggal 8 nih, tanggal 8 hari apa berarti Bu? Belum tahu ya. Kalau Senin tanggal 1 berarti tanggal 8 hari Minggu. Tanggal 25 hari Minggu. Senin apa itu? Senin Selasa Senin. Ya, Senin. Kalau Zulhijjahnya satunya di hari Senin ini, maka ibu puasa tarwiyahnya Senin. Apa keutamaan amalnya? Kafaratus sanah. Maka puasa yang tadi tuh yang tarwiyah itu kafaratus sanah, dapat menghapus dosa 1 tahun. Lumayan dah. Kita mau dosa banyak banget kan. Boro-boro nih dosa 1 tahun, jadi dosanya udah bertahun-tahun gitu kan. Tapi kan lumayan kalau dapat puasa tarwiyah tiap tahun mah gitu. Apalagi sekarang mah udah inilah, apa sih yang mau dicari sama kita? Mau nyari dunia udah mentok, udah lemah gitu ya. Udahlah tinggal nyari akhirat gitu. Tapi ya jangan lupa juga ibu tetap harus berusaha untuk dunia ibu. Akhirnya artinya makan ya makan. Kalau yang masih kerja ya kerja. Bukan berarti ibu udahlah lepas ya. Tapi kalau masih ada tanggung jawab ya dunia sebagai jembatan untuk akhirat. Jadi kalau ibu nanti bisa puasa hari Senin, ibu dapat banyak tuh. Puasa Senin iya, puasa tarwiyah iya, puasa di bulan yang mulia iya. Kalau ada kodok dapat juga. Utamakan puasa kodok kalau yang belum kodok. Maka nanti pahalanya banyak. Karena tadi di hari tarwiyah puasa kodonya, di hari Senin puasa kodonya, di bulan haram puasa kodonya, dapat semua. Nanti besoknya tuh tiba-tiba dengan Nabi Ibrahim mimpi lagi tuh. Pada waktu sore menjelang, ada yang mengatakan sore menjelang tuh berarti mau malam kali ya, atau mau asar gitu. Masa asar tidur kan? Apa habis zuhur kali gitu ya? Ya pokoknya ini banyak pendapat. Hari kedua, ada yang bilang hari kedua mimpi lagi Nabi Ibrahim. Disuruh tunaikan nazarnya. Pas hari kedua, besokannya kan namanya hari Arafah, tanggal 9. Nabi Ibrahim tuh udah tahu kenapa dinamakan hari Arafah. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpinya itu pasti dari Allah, bukan dari setan. Jadi kalau tadi hari tarwiyah Nabi Ibrahim masih mikir-mikir, ini dari setan apa dari Allah ya? Kan seorang nabi aja nggak langsung ini dari Allah, Bu. Ya kan, berpikir dulu. Kita mimpi tiba-tiba nih kayaknya mimpi dapat ilham. Baru juga mimpi sekali dapat ilham nih dari Allah nih. Suruh apa nih? Suruh punya istri lagi atau apa? Jadi itu jangan salah. Ini Nabi Ibrahim pun mimpi pertama masih mikir itu dari setan apa dari Allah. Pas hari kedua baru Arafah, Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi itu dari Allah. Mimpi lagi di malam ke-10 kan, hari nahar. Mimpi lagi sampai 3 kali. Begitu mimpi yang ketiga kali udah kuat tekadnya bahwa di hari ke-10 Nabi Ibrahim harus segera menunaikan nazar, yaitu menyembelih putranya Ismail. 13 tahun Bu.
Bu, ibu lagi punya anak satu-satunya, misalnya sedang-sedangnya lagi mau baru mimpi remaja, coba mimpi kayak gitu, kira-kira gimana perasaan? 13 tahun masih ibaratnya ya baru gede banget lah, baru bisa disuruh-suruh kali ya, lagi soleh-solehnya, lagi ganteng-gantengnya, disuruh. Kalau orang Arab kan Bu, 13 tahun tuh udah remaja ganteng gitu Bu. Ya udah, ya remaja ganteng lah. Kalau orang-orang kita kecil-kecil gitu. Ya, baru lulus SD ya, lulus SD SMP kelas 1. Ya mau SMP kelas 1. Sudah akhirnya Nabi Ibrahim di hari ke-10 tadi bulan Zulhijjah. Makanya hari tadi dibilang hari-hari tahlil, takbir, zikir kepada Allah tuh salah satunya Nabi Ibrahim banyak itu. Tahlil, takbir, zikir kepada Allah. Hari ke-10 Nabi Ismail diajak ke Mina buat melakukan penyembelihan, tapi nggak bilang dulu. Cuman bilang sama Siti Hajar, ibundanya Nabi Ismail, kata Nabi Ibrahim, kenakanlah putramu baju yang terbaik karena aku akan hendak bersamanya menuju jamuan makan. Lalu sama Siti Hajar tuh diminyaki, disisir, didandanin lah, ganteng banget, pokoknya pakai baju yang paling bagus. Maunya mau diajak sama babanya, nggak dibilang mau diajak menyembelih, enggak. Pokoknya dandanin yang paling ganteng, pakaiin baju yang paling bagus, minyak wangiin, pokoknya jadikan anak ini paling ganteng hari ini. Udah. Akhirnya pergi tuh ke Mina, ke sisi Mina. Iblis, masya Allah nih, iblis yang biasanya nggak repot hari itu. Aduh, Ibrahim mau menunaikan nazarnya nih. Bagaimana nih cara untuk menggagalkannya? Digoda kan? Nabi Ibrahim digoda. Kebetulan Nabi Ismail nanti dalam kitab Durratun Nasir itu jalannya di depan. Tuh si Nabi Ibrahim digoda sama iblis. Si iblis ngomong, tuh coba lihat, apa engkau nggak ngeliat gitu? Tuh anakmu ganteng banget, posturnya tegak, rupanya indah, lembut lagi perangainya, soleh banget. Emang nggak sayang gitu kan? Emang nggak sayang? Udah sih nggak usah dilanjutin kalau kata setan mah begitu. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Memang anakku seorang anak yang soleh, lembut perangainya, ganteng. Namun aku diperintahkan untuk penyembelihan itu. Dirayu-rayu nggak bisa-bisa. Akhirnya si setan bingung kan? Setan bingung, nggak bisa ngerayu Nabi Ibrahim. Pindah ke ibunya Siti Hajar, rumah dia. Suruh nyamperin ke Siti Hajar tuh. Anaknya mau disembelih. Kaget kan, Siti Hajar kan nggak bilang Nabi Ibrahim. Emang ngapain seorang ayah menyembelih anak gitu kan, nggak percaya. Terus setan itu Nabi Ibrahim mengira bahwa Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih oleh Tuhannya. Maka kata Siti Hajar apa? Kalau seorang nabi, perkiraannya seorang nabi itu insya Allah benar. Jangankan Ismail anakku, aku, nyawaku diambil silakan. Jadi saking kuatnya imannya Siti Hajar. Bu, Siti Hajar mau udah teruji. Dari awal lahiran aja ditinggal di padang pasir. Coba ibu coba baru lahiran ditinggal di padang pasir, nggak dibekelin makanan, kira-kira gimana? Itu lari-lari dari sofa ke marwah nyari minum buat anaknya, buat ibunya. Gimana kira-kira kalau ibu baru lahiran ditinggal suami di rumah aja, padahal mah dibekelin duit, udah nangis-nangis mulu ya. Abang kapan sih pulang tega amat gitu kan ya. Ini masih Hajar mah di padang pasir sama Nabi Ismail udah kebal. Makanya ketika 13 tahun Siti Hajar imannya udah ibaratnya digoda sama iblis. Jangankan Ismail yang disembelih anakku,
aku saja kalau Allah yang perintah aku siap untuk disembelih. Itu seorang ibu jawabannya gitu. Jadi ada Siti Hajar, seorang nabi tidak akan diperintahkan melakukan kebatilan. Dia yakin bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Dan aku akan menyerahkan nyawaku jika ia memerintahkan, apalagi anakku. Gak masalah. Tuh setan ngerayu-rayu nggak ini juga nggak mempan. Udah Ibrahim dirayu nggak mempan, Siti Hajar dirayu juga nggak mempan. Pindah ceritanya, ini akal-akalannya setan nih. Pindah ke anaknya, mungkin kalau anaknya mah kerayu gitu ya, karena masih kecil kan, mungkin anaknya kerayu. Coba deh ke Ismail, lalu berganti dia, kembali lagi tuh tadi, nyamperin ke Mina, ngerayu Nabi Ismail. Itu anak kecil dibilang, kalau bahasa kita tuh, kamu mah bisa main, bisa senang-senang gitu. Lihat tuh, ayahmu udah bawa tali, sudah bawa pisau, dia pengen nyembelih kamu. Lalu Nabi Ismail sontak gitu ya, kaget. Jangan berdusta gitu, jangan bohong. Untuk apa ayah menyembelihku? Kan belum kasih tahu Nabi Ismail. Iblis jawab lagi, tuh ayah menduga, abimu menduga bahwa Tuhannya telah memerintahkan untuk itu, untuk kamu disembelih. Karena mendengar kata Tuhan, kata Nabi Ismail apa? Sami'na wa ata'na. Udah, kami mendengar dan kami mentaati. Ya Allah, 13 tahun Bu ngomong kayak begitu, gimana coba? Kalau anak kita mah belum tentu, paling nangis, kamu ngapain sih ayah nggak sayang gitu kan? Ini dia mas sami'na wa ata'na. Udah kalau kata Allah itu. Jadi udah dirayu lagi Nabi Ismail, pokoknya dirayu terus sampai nggak mempan Nabi Ismail ini kesel. Itu dari tadi ngeganggu mulu tuh iblis. Akhirnya dia mengambil sebongkah batu dari tanah lalu melemparkannya kepada iblis. Tuh makanya kalau di Mina tuh kita haji ngelontar jumroh. Nanti tidak diceritakan secara spesifik apanya yang dilempar. Tapi kalau di Duratun Nasihin tuh yang dilempar matanya. Sampai matanya tuh kena tercongkel gitu lah. Kalau itu tuh. Jadi tanahnya, batunya diambil dari bawah, dilempar ke matanya iblis. Jadi lalu sudah tuh, udah gak mempan kan, semua udah gak mempan. Akhirnya udah nyampe di Mina. Terus baru Nabi Ibrahim ngomong kepada Nabi Ismail, wahai putraku, aku bermimpi aku akan menyembelihmu. Maka pertimbangkanlah bagaimana menurutmu. Gak langsung disembelih Bu, ditanya dulu. Kira-kira gimana nak? Ayah mimpi disuruh nyembelihmu, ayah yakin itu dari Allah. Gimana menurutmu? Kata putranya, ya udah. Kata putranya apa? Nabi Ismail yang masih belia tadi, 13 tahun dengan tegas menjawab, wahai abi, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau abi mendapati aku termasuk dari golongan orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Sami'na wa ata'na. Abinya seorang nabi, ya udah pasrah aja udah. Itu umur 13 tahun. Kita anak-anak kita umur 13 tahun disuruh taat dengan sholat aja kan susah ya Bu ya. Disuruh taat, jangan ngomong yang gak baik jangan main HP terlalu melebihi batas. Dia malah nyautin, mak apaan sih mak, udah ngatur-ngatur dulu gitu kan. Tapi kalau ini Nabi Ismail luar biasa ini.
Ya Allah, kita kalau punya anak kayak begini Bu, Masya Allah, terharunya bukan main. Ya jangan jauh-jauh dah kita kalau jadi seorang ibu seperti Siti Hajar dulu dah. Jangankan ngarapin anak yang kayak Nabi Ismail jadi Siti Hajarnya aja kita belum terlalu bisa. Ada beberapa wasiat tuh dari Nabi Ismail. Ini saya singkat aja. Nanti kalau ini diceritakan kelamaan. Intinya udah disembelih, sebenarnya wasiatnya banyak. Jadi Nabi Ismail yang pertama minta diikat tangannya sama kakinya karena takut kalau nggak diikat nanti dapat menyakiti ayahnya kalau dia ngamuk. Yang kedua Nabi Ismail minta wajahnya taruh aja di tanah biar ayah nggak lihat wajahku, karena kalau ayah lihat wajahku nanti pasti akan sedih. Yang ketiga Nabi Ismail minta ayah, ini pesannya Nabi Ismail, lipat baju ayah karena nanti kalau nggak dilipat percikan darahku akan mengenai baju ayah, sehingga kalau ayah pulang ibu melihat nanti umi atau ibu sedih melihat darahku. Yang keempat, tajemin ya pisaunya. Abi pesan Nabi Ismail, tajemin pisaunya. Biar apa? Biar meninggalnya nggak banyak merasakan sakit. Percepat tuh langkahnya, tajemin pisaunya biar cepat meninggal, biar ringan meninggalnya. Terus nanti pakaian Nabi Ismail minta disimpan, taruh buat ibunya biar nanti di rumah kalau lagi kangen bisa peluk pakaiannya. Terus lagi ayah nggak boleh ngabarin aku disembelihnya, diikat dan sebagainya, takutnya ibu nggak tega. Lanjut lagi, kalau ibu jangan diizinkan ngelihat anak kecil yang seperti aku, takut nanti juga nangis gitu. Kalau ada anak kecil yang mirip denganku, gak usah melihat kepada anak kecil tadi, takutnya keingetan doang gitu. Itu pesan Nabi Ismail. Lalu udah, baik pertolongan Allah insya Allah ada padamu, kata Nabi Ibrahim. Lanjutlah ke persembelihan. Ketika sudah dijatuhkan putranya tadi, sebagaimana dengan pesan putranya bahwa mukanya ditaruh di tanah, wajahnya, terus pisaunya udah ditajemin, sudah di ibaratnya kencengin ya, sudah di marki sini, sudah di saluran pernapasan pisaunya, sudah di saluran makanan. Tiba-tiba itu lehernya nggak mampu untuk dipotong, nggak mampu pisau itu untuk memotong leher Nabi Ismail alaihissalam. Kata Nabi Ismail apa? Ayah atau Abi, mungkin karena aku minta diikat, jadi aku nggak begitu ridho. Allah tahu aku nggak begitu ridho. Yaudah ayah buka aja, lepas ikatanku biar aku pasrah disembelih olehmu. Akhirnya tuh tangannya sama kakinya ikatannya dilepas. Mungkin kalau firasatnya Nabi Ismail, pisaunya nggak mau motong karena Allah nggak ridho, karena dia minta diikat tadi. Ya udah aku pasrah aja deh. Mungkin kalau aku pasrah dengan tanpa ikatan, Allah bakal ridho. Ternyata masih juga sama, nggak mempan tuh pisaunya, nggak mempan. Nabi Ismail bilang lagi, mungkin karena kasih sayang ayah, nggak tega nyembelihku jadi pisau nggak mempan. Udah ayah ikhlasin aja gitu, udah kencengin. Sampai Nabi Ibrahim ngambil batu yang keras, tuh pisaunya tuh di ini. Kalau kita motong keras kan kita kuplak. Iya, karena saking bukan ayah nggak ikhlas gitu, makanya ngambil batu. Sampai batu yang segitu kerasnya terbelah dua, tapi leher Nabi Ismail tidak terpotong sedikit pun. Bingung kan kenapa kok bisa gitu. Lalu
kata Nabi Ismail, engkau dapat membelah batu namun tidak bisa memotong daging. Kenapa gitu? Akhirnya jadi pisau tadi kan di ini, engkau dapat membelah batu, kata Nabi Ismail, tapi kok engkau nggak bisa membelah daging. Akhirnya pisaunya ngomong. Dengan izin Allah pisaunya ngomong dengan kuasa Allah. Wahai Ibrahim, tadi yang mengatakan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau mengatakan potonglah, itu kata pisau. Namun Tuhan semesta alam, Rabbmu Allah berbicara atau memerintahkan jangan potong. Bagaimana bisa aku mentaati perintahmu wahai Ibrahim namun mendurhakai perintah Tuhan Allah? Jadi pisaunya disuruh sama Allah gak boleh potong, gak boleh potong lehernya Nabi Ismail. Jadi sekeras apapun Nabi Ibrahim berusaha gak bakal bisa, karena izin Allah, Allah gak izinin Nabi Ismail terpotong lehernya. Akhirnya apa? Akhirnya dapat ilham dari Allah, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan yang ada dalam mimpimu dan tampak kepada hamba-hambaku bahwa engkau telah memilih ridhoku daripada cinta kepada putramu. Jadi Allah udah tahu. Allah bukan mau Ismailnya, Allah bukan mau korbannya, tapi Allah mau tahu hatinya Nabi Ibrahim. Cinta enggak tuh sama Allah? Ternyata tampak kepada hamba-hambaku bahwa engkau telah memilih ridhoku daripada cinta kepada putramu. Nabi Ismailnya enggak masalah. Bukan Allah nyuruh nyembelih Nabi Ismail, tapi Allah pengen hatinya Nabi Ibrahim terpaut hanya satu-satunya kepada Allah. Lalu Allah menyelamatkan Nabi Ismail dan malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim dengan membawa domba dari surga. Diganti tuh Nabi Ismail, diganti. Artinya karena nggak bisa disembelih, malaikat Jibril datang, domba ini nih yang disembelih nih, domba. Makanya ajaran berkorban salah satunya menyembelih dengan domba atau kambing atau sapi yang semisal dengan domba. Lalu ketika menyembelih itu kagum kan? Kagum bahwa Nabi Ismail nggak jadi disembelih. Akhirnya malaikat Jibril berkata dengan mengagungkan Allah dan rasa kagum kepada Nabi Ibrahim. Apa kata malaikat Jibril? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu malaikat Jibril. Terus siapa lagi yang nyaut? Nabi Ibrahim. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ismail kata Allahu Akbar walillahil hamdu. Pada hari Nahar, saking kagumnya malaikat Jibril ngelihat Nabi Ibrahim kan sambil ya karena nggak bisa nyembelih Nabi Ismail tadi bawa domba, terus sambil kagum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngelihat tuh hamba Allah bisa banget cinta sama Allah. Ngelihat bukan hanya hambanya tapi anaknya pun rela. Ngelihat bahwa ibunya itu sekeluarga, masya Allah cinta banget sama Allah. Itu semua adalah anugerah dari Allah. Dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kagum malaikat Jibril. Nabi Ibrahim kenapa bilang la ilaha illallah? Karena nggak ada Tuhan selain Allah di hatinya. Dia rela menyembelih anaknya demi Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ismail nggak jadi disembelih. Allahu Akbar walillahil hamd. Sudah untuk Allah. Segala pujian hanya untuk Allah. Nanti orang
kalau hatinya sudah Allah, Bu, Allah akan menyenangkannya. Kalau hatinya udah hanya berharap cintanya kepada Allah. Jadi orang itu, hamba Allah itu, ikhlas itu ada 3 macam. Ada ikhlasnya orang awam. Ikhlasnya orang awam tuh ikhlas sih biar dapat pahala. Ikhlas biar masuk surga, itu ikhlasnya orang awam. Yang kedua, ikhlasnya orang yang cinta, seperti Robiatul Adawiyah, nggak pengen lagi surga, nggak pengen lagi neraka, yang penting cintanya Allah. Yang ketiga ada lagi yang lebih tinggi, ikhlasnya orang yang arifin. Orang yang arifin itu udah dia mengetahui bahwa ya aku memang diperintahkan seperti itu. Itu Nabi Ibrahim, aku memang diperintahkan seperti itu, ya aku jalankan. Udah ikhlasnya udah totalitas. Udah nggak dia mikirin lagi anaknya nanti gimana, istriku nanti gimana, nggak mikirin lagi. Dia nggak, Bu? Kalau kita masih mikirin ya, masih mikirin. Maka kita belajar dari Nabi Ibrahim. Nah, tadi makanya hari-hari ini dinamakan hari tahlil, takbir, dan zikir kepada Allah. Wa in siyama yaumi minha, jika ibu puasa pada hari-hari yang 10 ini, maka puasanya itu akan dibalas atau seperti bisya misanah, puasa 1 tahun. Ibu kalau bisa puasa tarwiyah tanggal 8, kan fadhailul amalnya menghapus dosa 1 tahun. Wa shaumu yaumi arafah kafaratu sanataini. Kalau puasa hari Arafah tanggal 9 menghapus 2 tahun, ya. Jadi kalau yaumit tarwiyah kafaratu sanah 1 tahun. Kalau shaumu yaumi arafah kafaratu sanataini 2 tahun. Tapi kalau ibu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, setiap harinya puasanya seperti pahala 1 tahun. Tanggal 1 puasa pahala 1 tahun. Tanggal 2 puasa, Senin ketemu Senin lagi, ketemu Selasa puasa. Tapi kalau harinya emang hari tanggal 10-nya nggak boleh puasa. Tanggal 10 nggak boleh puasa karena lebaran. Tanggal 11 juga nggak boleh puasa, hari tasyrik 11, 12, 13. Itu 10, 11, 12, 13 nggak puasa. Kalau mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya niatin aja sambil meriadohi anak, suami. Apalagi ibu yang masih punya anak, anaknya susah dibilangin, tuh riadonya dengan puasa. Ibu masih punya anak demen maksiat, itu riadonya dengan puasa. Kalau pengen anak berkah mah ibu doain aja, itu anak insya Allah berkah. Ibu ridoin, ibu doain anak berkah. Tapi kalau anak itu mau akhlaknya bagus, ibu riadonya dengan puasa. Tuh, kalau masih punya anak yang banyak susah dibilangin, udah pengen puasa, niatkan puasanya, misalnya masih punya kodok, atau niatnya puasa yaumit tarwiyah, atau niatnya puasa Dzulhijjah, sunnah Dzulhijjah, sekaligus diniatkan pahalanya buat anak nih, biar dia soleh solehah. Karena kita nggak bisa nasehatin, Bu. Nasehatin itu sampai pernah nanti yang ada anaknya nggak bakal benar-benar juga. Kita memang nasehatin, tapi nggak semua itu bisa dinasehatin. Tapi semua itu bisa diriadohi. Semua bisa diriadohi, tapi nggak semua anak bisa dinasehatin. Ada yang udah kebal sama nasihat, makanya pakai riadoh. Tadi riadohnya puasa. Wal amal fi'na yudha'afu sab'a mi'ati dhifin. Dan ibu beramal pada hari-hari ke-10 ini dilipat gandakan 700 dhifin. 700 kali lipat. Ibu sedekah air 1 gelas bagaikan sedekah, berarti 700 gelas dilipat gandakan. Banyak amal-amalnya, silakan. Ibu yang mau kurban, udah mulai niat nih. Nanti insya Allah misalnya mama mau kurban,
udah mulai niat dari tanggal 1 Zulhijjah, sunnahnya tidak motong kuku, tidak motong rambut, tapi itu sunnah. Karena apa? Karena nanti hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhalatil ashru, apabila sudah masuk hari ke-10 nih dari tanggal 1, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kamu salah seorang di antaramu ingin berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka tidak boleh mengambil daripada rambutnya, artinya motong, wa basyarihi, dan kulitnya syai'an atau kuku. Kila li Sufyan, dikatakan bagi Sufyan, fa inna ba'dhum la yarfa'uhu, ini ada yang mengatakan sebagiannya tidak dinaikkan sampai ke Nabi. Maka ini khilafiyah. Wa qala lakinni arfa, jadi ada yang mengatakan dinaikkan sampai ke Nabi. Jadi khilafiyah dalam artian ini bukan wajib, tapi sunnah. Kalau ibu kukunya udah panjang ya potong aja. Kalau rambutnya udah panjang ya potong aja. Kan kadang-kadang masyarakat nggak boleh potong, mau korban kan nggak boleh potong, dosa. Nggak dosa, kan namanya sunnah, makanya harus tahu hukumnya apa dulu. Hukumnya sunnah itu kalau dijaga lebih baik. Ibu kalau mau kurban tanggal 10, dari sebelum masuk tanggal 1 udah potong. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 kan lumayan tuh, panjang kan, seminggu lebih. Itu dijaga dulu. Itu ibu di akhir bulan Dzulqa'dah sudah mulai bersih-bersih tuh, mandi, potong. Kalau mandi mah boleh sih, maksudnya potong kuku, potong rambut. Nanti jadi diniatin biar dapat sunnah. Nah nanti Bu ada permasalahan nih. Ini kalau kemarin pengajian di rumah tuh, di rumah, ibu-ibu ada nanya boleh nggak nih korban untuk orang tua yang sudah meninggal? Boleh nggak? Korban itu kan diperuntukkan untuk orang yang masih hidup. Kalau orang yang udah meninggal bagaimana? Misalnya ibu mau ngorbanin orang tua ibu yang sudah meninggal. Saya tanya dulu, ibu udah korban belum? Anak ibu udah korban belum semuanya? Cucu udah korban belum? Suami udah korban belum? Udah semua. Nah, kalau udah semua boleh-boleh aja kalau mau sebagai sedekah buat orang tua. Tapi yang lebih sahih, yang lebih yang lebih kuat pendapatnya bahwa kurban itu untuk orang yang masih hidup. Untuk orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat nih. Perbedaan pendapatnya gimana? Imam Muhyiddin dari Syarah An-Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin dengan tegas menyatakan tidak ada kurban untuk orang yang telah meninggal dunia, kecuali semasa hidupnya dia pernah berwasiat. Wala tadhiyata an ghairi bi ghairi idni wala an mayitin illam yusibiha, dan tidak sah tadhiyah berkurban an ghairi bi ghairi idni untuk orang lain dengan bi ghairi idni, dengan tanpa izin. Ibu untuk orang hidup aja kalau mau ngorbanin dia harus izin dulu. Misalnya gini, Bu Iin punya uang lebih, saya udah korban tahun kemarin. Misalnya Bu Iin udah korban tahun kemarin, anaknya belum. Bu Iin mau ngorbanin buat anaknya, bilang dulu kalau anaknya udah balik. Nah, Mak punya uang lebih nih, mau ngorbanin atas nama kamu gitu. Maksudnya biar apa? Karena ini kan ibadah. Ibadah itu harus disertai dengan niat. Kita mau mengorbankan untuk orang lain, kita niat, tapi orang lainnya tahu nggak? Biar dia tahu, biar dia juga niat bahwa dia pengen kurban, walaupun nanti duitnya dari Bu Iin gitu. Nanti biar dia juga bisa jaga sunnahnya kalau bisa. Jadi harus bilang, jangan nggak bilang. Wala an mayitin, dan juga tidak untuk yang telah meninggal illam yusibha, kecuali dia berwasiat. Kalau dia berwasiat, Bu Iin misalnya mau korban, udah keburu meninggal,
bilang sama anaknya nih, mak kalau punya duit nih, pohon mangga kejual mau korban, udah keburu meninggal, pohon mangga kejual, maka jadilah harus berkurban atas nama Bu Iin. Kenapa? Karena sudah berwasiat. Ya, walaupun nanti ada pandangan lain, boleh-boleh aja sih. Kalau dia mau ngorbanin orang tuanya kan dia bentuk berbakti, tapi dengan syarat ya kalau yang hidupnya udah kurban, dia semua udah kurban semua keluarganya. Dan itu nanti kurban untuk orang meninggal jatuhnya ke sedekah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim aja 1000 kurbannya. Buat siapa kek? Pokoknya korban aja. Ya semakin banyak, kalau duitnya banyak ya korbanin aja semuanya. Tetangga korbanin aja semua. Ya jadi gitu. Nah nanti yang mau bertanya monggo. Ada lagi nggak Bu yang mau bertanya? Ini udah jam 5 soalnya. Monggo, ada yang mau bertanya? Ayo, Mak. Iya silakan. kalau seandainya anak itu udah mampu punya uang, terus orang tua mengingatkan, nak, misalnya kamu nih kalau bisa berkorban aja nggak apa-apa nih, uang cukup, boleh nggak? Nah, jadi kembali lagi, hukum kurban itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad yang itu bisa diwakili oleh keluarga. Seandainya ibu bilang, tentulah kan itu ajaran. Anaknya udah punya uang banyak, ibu bilang, nak coba kurban gitu ya. Kalau dia berkorban, dia berarti menunaikan sunnah muakkad dan dia juga berbakti kepada ibu karena ibu yang bilangin. Itu kan berarti kalau ibu yang bilangin, perintah ibu kan masuk berbakti juga. Itu sangat-sangat boleh dibilangin. Khawatir orang nggak tahu hukum, dia lebih mentingin beli kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu apa? Yang nggak terlalu penting dia beli gitu. Artinya gini, dia udah punya mobil 3, tapi dia nggak mau korban, buat uangnya buat beli mobil lagi, atau beli mobil 1 cukup. Dia mau beli mobil lagi, padahal itu kan tersier, nggak terlalu butuh. Lebih baik untuk yang sunnah muakkadah gitu, karena itu bisa kifayah, mewakili. Mewakili itu dalam artian ibu dalam satu keluarga minimal 1 orang kurban. Kalau ibu orang kaya, misalnya saya, suami, anak-anak, siapa nih 1 orang? Atau saya mau ngorbanin ibunya suami saya atau ibunya ibu saya, boleh, silakan. Jadi kalau ibu memang sudah Allah cukupkan, dengan bersyukur ibu berkorban minimal 1. Ada lagi Bu? Iya silakan. Untuk akikah dan kurban. Jadi kalau kurban itu kan sunnah muakkadah. Akikah wajib nggak Bu? Wajib nggak? Awas. Akikah itu kita udah pernah pelajaran ya. Kalau ibu, jadi kewajibannya tidak qat'i. Tidak wajib. Iya, tidak wajib. Jadi tidak pasti kewajibannya. Kalau untuk yang nggak mampu, ya nggak harus akikah, karena akikah itu ibaratnya kita masih ngegantung kalau bisa diakikahi. Jadi masih sama dengan kurban. Tapi emang yang paling bagus ya akikah dulu, karena akikah itu dimulai dari lahir, dari 3 hari, 7 hari. Nah itu dari sebelum balik. Justru kalau akikah tuh dari sebelum balik. Justru kalau kurban itu orang yang sudah balik. Bedanya gitu. Lalu sekarang begini, ibu belum akikah waktu kecil. Ibu punya duit, apakah ibu kurban atau ibu akikah? Kalau ibu sudah balik, sebenarnya tidak ada lagi perintah untuk akikah. Sebenarnya kurban silakan, nggak apa-apa. Dua-duanya tetap sah kok. Kalau ibu mau akikah juga, monggo, nggak apa-apa. Sebenarnya kan ini khiyar, pilihan. Karena keduanya bukanlah hal yang wajib secara qat'i gitu ya. Jadi ibu pilihan.
kayaknya rasa-rasanya ini masih lama Lebaran Idul Adha, uangnya udah ada, daripada nungguin Zulhijjah kurban kelamaan, udah deh diniatin akikah silakan. Ini udah tanggal Zulhijjah nih, berarti kan momennya yang tepat adalah kurban, maka kurban. Jadi karena ini tidak ada kewajiban secara qat'i, jadi ibu bisa milih. Seyogianya ini semua adalah bukti kecintaan ibu kepada Allah gitu. Jadi nanti boleh nggak korban diganti dengan ayam, dengan unggas, dengan angsa? Boleh nggak akikah diganti dengan angsa, dengan unggas, dengan ayam? Jadi kalau buat Ibnu Abbas boleh. Tapi kalau kurban kan biasanya ini serentak, terorganisir. Jangan. Kalau kurban itu tidak mencukupi, karena kalau ibu terorganisir nanti yang kaya-kaya udahlah korbannya ayam aja, lebih murah gitu kan. Jadi kalau mau korban buat ayam, ibu nggak mampu beli kambing, mau korban sendiri ayam di rumah pas Lebaran, motong sendiri silakan, diniatin untuk korban, ngikutin pendapat Ibnu Abbas, silakan. Ada di sini Ibnu Abbas nih, ada berkata nih Ibnu Abbas. Sebentar, dalam kitab ini biar tahu dasarnya. Tausih ala Ibnu Qasim, Syekh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Wa Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, annahu, bahwasanya nih Ibnu Abbas, yakfi iraqatud dami, cukup mengalirkan darah atau berkurban walau min dujaj, sekalipun dengan dujaj, ayam, au iwaj, atau dengan unggas. Ini kan namanya fikih, Bu. Banyak perbedaan pendapat. Yang penting ketika ada orang yang kurbannya dengan ayam, ibu gak salahin, gak boleh tuh, jangan. Udah, itu berarti untuk pribadinya masing-masing. Tapi kalau untuk khalayak ramai terorganisir, ya kambing, ya sapi, ya kerbau, kenapa tidak terorganisir? Nanti takutnya, ini makanya pendapat yang kuat bahwa tidak mencukupi kurban itu dengan ayam, dengan unggas, nanti diikutin sama orang-orang pelit yang kaya, udah ayam aja, padahal bisa beli sapi, bisa beli kambing gitu. Pokoknya mah banyak, ntar malah kesorean, malah kepagian. Nanti kita bahas lagi insyaallah. Jadi kalau misalnya lagi yang urgen-urgen gini gak bahas satu kitab khusus, gak apa-apa ya Bu ya, untuk mengingatin. Yang mau puasa monggo malam Senin insyaallah niatkan. Ya, nastatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan shalawat berkah. Allah ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu